Indonesia, masyarakat Islam berkemajuan, bertauhid sejahtera, sebagai pusat kegiatan berdakwah dan pengembangan amal usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mari pada kesempatan yang baik ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa menjalankan, memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Tentu banyak orang di antara hamba Allah yang pada jam-jam sekian ini ingin sekali melaksanakan sholat jamaah di masjid, tapi karena beberapa hal maka keinginan itu pun tidak bisa terwujud. Entah karena sakit, entah karena takut, atau sebab-sebab yang lain yang mungkin saja terjadi. Maka kehadiran panjenengan di masjid ini adalah semata-mata karena memang rahmat, taufik dan hidayah Allah. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian dan siang Rabu malam Kamis rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi akhlak sebagaimana pada beberapa pertemuan di bulan-bulan yang lalu. Kajian akhlak itu meliputi beberapa hal. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang implementasinya adalah dalam sholat, dalam zikir, dalam makna takwa, dalam makna sikap jujur dalam diri, dalam makna sikap-sikap yang orientasi adalah pada qanaah dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada akhlak kepada Rasulullah, bagaimana kita mensikapi dan mensifati Rasulullah sebagai manusia pilihan Allah yang telah memberikan pembelajaran kepada kita, namun beliau sudah wafat, sudah 1400 sekian, dan bagaimana cara kita mengakhlaki kepada beliau sebagai uswatun hasanah kita. Ada juga akhlak kepada sesama yang tergambar dalam sifat Rasulullah ketika beliau menjalankan fungsi khalifah dan juga fungsi kepala rumah tangga ketika kehidupan di Madinah dan di Mekah. Lalu akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada negara, dan yang terakhir adalah kepada semesta atau kepada alam. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan akhlak pribadi. Akhlak pribadi, bagaimana setiap pribadi kita yang memang diberikan oleh Allah fitrah untuk memiliki kapasitas atau memiliki kemampuan-kemampuan yang secara pribadi dia harus ada dalam setiap diri kita. Dan akhlak pribadi ini sebenarnya sumber inspirasinya adalah dari Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan ketika
seseorang itu mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain seperti yang saya lakukan pada kesempatan ini, itu sebenarnya adalah bagian dari fitrah yang memang Allah tanamkan dalam diri kita masing-masing. Termasuk ketika panjenengan di rumah, dalam rumah tangga, panjenengan mengingatkan istri atau yang ibu-ibu mengingatkan suami, mengingatkan anak, atau di masyarakat misalnya melihat kemungkaran dan mengingatkan masyarakat, itu fitrah. Fitrah yang memang Allah tanamkan dalam diri kita masing-masing. Dan semua orang memiliki itu. Semua orang memiliki fitrah. Perkembangan fitrah itu berbeda-beda. Tergantung bagaimana orang tua mengarahkan anaknya. Orang-orang yang memang memiliki kapasitas dan bakat bisa menjadi penyampai-penyampai yang baik atau mubalik-mubalik. Kita mengenal di Indonesia ada mubalik-mubalik handal, Ustadz Abu Somad, Ustadz Adi Hidayat, atau ustazah yang populer yang ada di lingkungan media sosial kita. Mereka adalah orang-orang yang memang memiliki perjalanan pendidikan secara fitrah itu memang berada di jalurnya. Berarti orang-orang yang memiliki kelemahan pribadi, misalnya ya, tidak mampu mengontrol emosi, tidak mampu mengontrol syahwat, atau tidak mampu mengontrol dirinya untuk bisa dihormati oleh orang lain, itu adalah karena memang fitrahnya tidak tumbuh, tidak berkembang dalam dirinya, atau boleh bisa dikatakan dia tidak mendapatkan pendidikan untuk menumbuh kembangkan fitrah. Rasulullah SAW menyampaikan, kullu mauludin yuladuna 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu memang membawa fitrahnya masing-masing. Terlahir dalam kondisi yang fitrah. Fitrah ini tidak sekedar suci. Bukan berarti fitrah itu bayangan kita seperti kertas kosong yang tidak berisi noda sama sekali, tidak. Tapi membawa fitrah ini adalah membawa bekal-bekal yang sudah ditanamkan Allah, ya, dalam setiap bayi ini. Fa'abawaihi yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya bahwa setiap manusia yang lahir itu memiliki fitrah-fitrah, akhlak-akhlak yang sudah tertanam, yang sudah mengakar dalam diri manusia. Kita boleh menyebutnya nurani atau hati kecil atau semacamnya. Ya. Orang-orang yang memang memiliki kapasitas sebagai mubalik-mubalik, yang memang dia sudah terbiasa memberi nasihat, ya memang fitrahnya ini ditanam, dipupuk, gitu, dipupuk terus. Makanya begitu senang memberi nasihat. Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat Nabi yang begitu senang memberi nasihat. Senangnya memberi nasihat, gitu. Karena beliau begitu banyak hafal hadis-hadis, banyak sekali hafalan hadis-hadis. Tetapi ketika beliau menanyakan sesuatu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau tidak membekaliku atau tidak mempercayaiku untuk mengemban amanah, dalam tanda kurung tidak memberikan aku jabatan, gitu. Karena Abu Dzar ini adalah sahabat Nabi yang miskin, pintar miskin, karena nggak punya jabatan. Tidak seperti sahabat-sahabat Nabi yang lain yang begitu populer dalam sirah Nabawi yang memiliki jabatan, kapasitas yang mentereng. Abu Dzar tidak. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa kamu itu lemah secara leadership, fitrah leadershipnya lemah, tetapi pandai secara keilmuan dan kapasitasnya memang sebagai mubalik, bukan menjadi pemimpin, bukan menjadi khalifah. Maka tidak kebayang kalau jabatan itu aku berikan kepadamu. Ya tunggu saja kehancurannya, nggak mungkin berhasil. Maka kisah ini, kisah Abu Dzar dengan Rasulullah ini memberikan gambaran memang
beberapa orang itu punya kapasitas, punya kemampuan yang memang suka ngomong gitu. Makanya hati-hati kita kadang-kadang itu mencaci isone ngomong toh ngelakoni raiso. Ada orang juga yang dia pinter leadershipnya, mengelola keuangan pandai, mengelola organisasi pandai, mengelola bisnis pandai. Tapi ngomongnya nggak begitu pandai, nggak bisa ngomong, bukan kebalik ya. Dia seorang praktisi, seorang yang memang bergerak untuk bekerja, mengatur, manajer, seperti itu. Maka fitrah-fitrah yang berkembang dalam diri manusia masing-masing ini memang harus kita pahami dan harus kita maklumi. Seperti saya ini kan boleh jadi juga ya bagian dari orang-orang itu. Acaranya istilahnya berngomong gitu. Ya memang fitrah yang dikembangkan adalah fitrah bicaranya, kemampuan berbahasa atau kemampuan linguistiknya yang memang berkembang. Ya, kalau diamanahi sebagai pemimpin, misalnya sebagai ketua PCM, nggak sanggup, amburadul pasti. Sebagai kepala desa nggak sanggup. Makanya khalifah atau apa namanya imamah ya, dengan mubalek atau dengan dai itu dua profesi dan dua kompetensi fitrah yang memang berbeda. Ini harus kita maklumi. Gitu. Kecuali memang beberapa orang yang terlahir memiliki kemampuan dan sudah fitrahnya sudah ditata memang sejak kecil. Ya. Seperti Rasulullah ini kan memang sejak kecil Allah mendesain Rasul ini perkembangan fitrahnya terpenuhi semua. Walaupun kita orang Indonesia melihat ada ketidaklaziman dalam tradisi perkembangan diri Rasulullah. Masa iya bayi baru lahir langsung dititipkan ke ibu susu, ke ibu yang tukang memang jasa memberikan susu? Kita orang Indonesia ya nggak bisa menerima itu gitu. Apalagi kalau kita nggak baca sirah Nabawi. Nabi itu loh lahir langsung dititipkan ke ibu susu. Jadi kalau panjenengan punya anak, anaknya lahir dititipkan ke ibu susu, itu sunnah Rasul, karena itu dilakukan oleh Nabi. Itu kalau nggak baca makna-makna sejarah dalam sirah Nabawi, itu akan kacau nanti pemahaman kita. Gitu. Nah, Rasulullah itu terlahir di lingkungan yang secara sosiopolitik itu kejam. Secara sosialnya di masyarakat Arab ini jahiliyah, orang-orangnya menyembah berhala, suka mengubur anak wanita karena dianggap aib, ngomongnya kasar, bahasa Arabnya itu bahasa Arab sukiah, pasaran atau slang, bahasa slang. Lalu iklimnya juga tidak kondusif untuk membesarkan anak. Maka Allah menuntun memang sudah baik saya. Kakeknya Rasulullah ini, Abdul Muthalib ini kemudian menitipkan Rasulullah kepada ibu susu yang ada di Bani Sa'diyah, Bani Sa'ad, keluarga Sa'diyah, dibawa oleh Ibunda Halimah di perkampungan yang subur, yang bahasa Arabnya masih murni, yang pergaulan sosialnya masih bagus, yang politik pergaulan politiknya tidak ada. Berkembang beliau di sana, memang secara fitrah sosok ayah didapatkan dari suaminya ibu yang menyusui, sosok ibu didapat dari Ibunda Halimah. Ini sampai usia balita. Memang dapat porsi untuk fitrah itu. Sosok ayah ada, sosok ibu ada. Terpenuhilah kasih sayang yang beliau dapatkan dari sosok ayah dan sosok ibu ini. Masa kecilnya Rasulullah, walaupun ibunda Siti Aminah wafat, tapi ada sosok penggantinya beliau, sosok ibu yang beliau dapatkan dan juga sosok ayah yang beliau dapatkan. Terus menerus begitu sampai usia Sinut Tamyiz, usia 15 tahun, ketika beliau tinggal bersama dengan pamannya beliau itu Abu Thalib. Berkembang terus fitrahnya kan berkembang. Maka perkembangan fitrahnya Rasulullah yang matang ini pantas kalau beliau kemudian menjadi pemimpin agama sebagai mubalek juga,
dan juga sebagai khalifah pemimpin pemerintahan atau imam. Ini yang hampir kemarin waktu Pilpres 2019 itu menjadi polemik. Kita umat Islam itu, wah, banyak sekali informasi yang kita terima ini begitu carut marut. Kita seakan menganggap atau ingin mengambil porsi ideal kepala negara adalah seorang ulama atau seorang memang ahli agama. Yang ini tentu sulit walaupun memang kerangka ideal yang kita idamkan. Dan Rasulullah ini memang memberikan contoh atau karakter sebagai pemimpin yang juga sebagai ahli agama. Itu menjadi impian bagi sebuah negeri, seorang pemimpin yang juga ahli agama. Ini memang menjadi sebuah impian. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kunci di dalam memahami bagaimana perjalanan Nabi menjadi seorang pemimpin dan juga menjadi ahli agama, itu salah satunya adalah akhlak pribadi yang berhubungan dengan amanah. Amanah artinya adalah dipercaya. Satu akar kata dengan iman. Amanah itu satu akar kata dengan iman. Maka sifat amanah memang terlahir dari sifat iman. Rasulullah sebagai pribadi yang amanah itu memang terlahir dari imannya beliau sebagai anak yang sejak kecil dibina, dijaga oleh Allah dari berbagai hal yang mungkin saja merusak. Nah, ketika kecil imannya Rasulullah dari mana? Ya karena memang Rasulullah ini adalah Muhammad kecil ini adalah nantinya diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Allah melimpahkan rahmatnya, memberikan tanda-tanda nubuwah kepada beliau walaupun belum menjadi rasul, itu dengan banyak hal, dengan banyak mukjizat-mukjizat yang memang Allah berikan untuk Muhammad kecil ini. Maka apa yang menjadi sifatnya beliau yang kemudian mendapatkan julukan Al-Amin itu adalah ekspresi dari apa yang tertanam di dalam. Walaupun secara syariah Nabi belum bertemu malaikat yang menyampaikan firman-firman Allah, tetapi Nabi Muhammad sudah memiliki tanaman nurani atau fitrah yang dijaga oleh Allah SWT. Walaupun dalam teori modern sekarang, misalnya teori Behavior, orang-orang barat mengembangkan dengan membuat percobaan tikus yang diberikan tingkat kesulitan tinggi dengan tikus yang diberikan kemudahan dalam mendapatkan makanan, itu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Tikus yang diberikan halangan yang tinggi, rintangan yang banyak, itu cerdas. Ini menurut teori Behavior. Dan tikus yang tidak begitu mendapatkan halangan dalam mendapatkan makanan, itu tikus yang bodoh, tikus yang gampang tertangkap, dan tikus yang memang dia tikus yang lemah. Maka kemudian membuat kesimpulan pendidikan itu adalah paksaan yang harus terus-menerus dilakukan, paksaan tantangan gitu. Yang sampai sekarang teori ini pun masih dipakai, gitu. Dipakai rujukan oleh ahli-ahli pendidikan, maka muncullah kapital selekta pendidikan dan dunia pendidikan. Mungkin panjenengan yang guru yang bergerak di dunia pendidikan mungkin paham dengan ini, kapital selekta pendidikan ini. Ya, ada kecerdasan emosional, kecerdasan kognitif, afektif dan psikomotorik. Nah, perkembangan ini yang dimaksud dalam teori Behavior ini. Tetapi Rasulullah enggak. Rasulullah itu memang fitrahnya berkembang dan dijaga gitu. Maka panjenengan yang dianugerahi anak yang nurut, anak yang manut gitu, sama jenengan tidak pernah bantah. Kalau jenengan memberikan nasihat didengarkan lalu dipakai. Itu coba jenengan koreksi. Sejak kecil perlakuan apa yang saya lakukan kepada anak ini? Apakah fitrahnya jenengan dukung sehingga berkembang dengan baik, atau sebaliknya? Misalnya nih, anak-anak yang pemarah, yang suka berkelahi, itu adalah anak-anak yang memang mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya. Fitrah untuk menyayangi atau fitrah feminim
yang harusnya ia dapetin dari ibunya itu enggak, karena mungkin ibunya TKW, ayahnya marah-marah terus, maka dia menjadi anak yang sangat sulit diatur karena fitrahnya tidak berkembang dengan baik gitu. Nah, kita pun sama, orang-orang yang dewasa ini sampai hari ini pun punya karakter yang berbeda-beda. Nyun sewu, antara jamaah satu dengan yang lain itu memiliki pembawaan karakter atau kita bisa menyebutnya watak yang berbeda-beda. Sampai muncul istilah begini, kalau batuk itu bisa diobati, tapi kalau watak tidak bisa diobati. Itu adalah pemahaman masyarakat kita. Makanya ketika kita melihat hal yang tidak benar di masjid ini ya, ini siapa yang ngomong? Yang ngomong ini loh, kita paham wataknya beliau kayak gitu. Ojo dibantah, mana loh rumah masjid gitu. Karena itu watak, dan watak ini adalah fitrah yang memang ditanam terus, dipelihara sejak kecil dan membentuk karakter khusus yang memang khas dia miliki, sulit untuk dirubah. Ini yang disebut dengan watak itu. Dan Rasulullah itu secara fitrahnya, perkembangan fitrah dari sisi fitrah transenden kepada Allah, fitrah sosial kepada masyarakat, fitrah terhadap dirinya sendiri atau akhlak pribadi itu tumbuh kembang secara sempurna. Ini Rasulullah SAW. Lain dengan kita ini kan akhirnya memiliki spesialisasi sendiri-sendiri. Dalam ilmu psikologi, panjenengan ini ada yang disebut memiliki karakter melankolis, yang suka menuntut sempurna. Jadi misalnya di kepengurusan NH ini, kalau bapak-bapak yang suka ngatur ini harus begini, ini nggak boleh begini, ada kesalahan sedikit nggak menerima, ini harusnya begini gitu. Pokoknya sempurna. Ya, kalau nggak sempurna nggak mau gitu. Watak ini dominan dimiliki oleh kita. Salah satu di antara kita, kalau melankolis, orang menyebutnya kaku, acene awakmu kuaku. Bukan kaku, memang karakternya yang ditumbuhkan sejak kecil itu. Karakter melankolis. Misalnya karakter koleris. Ini dalam teori psikologi. Karakter koleris itu suka memimpin, nggak mau digurui. Apalagi anak muda, siapa kamu anak muda? Ngasih ide kayak gitu, nggak mau. Pokoknya saya kayak gini, saya ini sukanya ngatur, walaupun dia bukan masuk di bagian itu. Misalnya bagian pembangunan itu ngatur jamaah begini, memberikan masukan terus. Ini salah satu saja yang berkembang. Jadi di kita ini memiliki karakter yang dominan. Koleris itu suka ngatur, melankolis itu suka sempurna. Ada yang itu damai. Kalau saya tes, karakter saya itu pragmatis. Orang-orang pragmatis itu orang yang nggak suka pertentangan. Jadi kalau ada pertentangan antara dua kubu atau dengan orang perorangan gitu, langsung diselesaikan, nggak mau bertentang, menghindari. Kalau ada apa, mending ditinggal dulu. Kalau udah lama baru didekati. Karakter pragmatis. Beda lagi dengan karakter sanguinis yang suka humor, suka bercanda dengan teman, suka kumpul-kumpul, ngopi-ngopi bareng, suka makan-makan bareng. Itu karakter sanguinis. Dan pasti ada dominan di antara kita itu karakter yang mana yang menjadi ciri khas yang kita miliki. Tetapi Rasulullah tidak begitu. Rasulullah itu memiliki tingkat balancing atau keseimbangan karakter-karakter ini secara sempurna, diakibatkan karena memang fitrah yang beliau kembangkan sejak kecil, yang dijaga oleh Allah itu tumbuh kembang secara sempurna. Kita lihat Rasulullah ketika menjadi seorang pemimpin, khalifah, menjadi panglima perang, beliau adalah panglima yang memberani, memimpin, gak hanya meneriakkan takbir, gak hanya meneriakkan semangat, tapi beliau juga memegang pedang dan maju. Bagi orang koleris, oke seperti itu. Tapi bagi pragmatis, ya dia akan punya strategi. Ayo maju, saya akan beri-beri oleh awam kalah. Ini karakter yang memang berbeda-beda. Ketika Rasulullah menjadi kepala rumah tangga di rumah, melankolis. Beliau begitu sempurna memperlakukan istrinya.
sampai hampir-hampir cerita-cerita dalam surah Nabawi hubungan beliau dengan istrinya itu begitu sempurna, begitu romantis. Nah, jamaah sekalian rahimahullah, hubungannya dengan amanah materi yang saya sampaikan yang saya sampaikan malam hari ini adalah sikap dan karakter amanah atau sifat amanah itu muncul karena iman dalam diri kita. Rasulullah memiliki sikap amanah sampai mendapatkan julukan Al-Amin itu karena keimanan beliau. Sejak pemuda, sejak beliau itu balik usia 15 tahun, suka menyendiri di Gua Hira. Bertahan beliau berkhidmat, dia mikir gimana ya caranya Mekah ini menjadi peradaban manusia. Gimana ya tradisi jahiliyah yang suka menyembelih korban untuk berhala ini hilang. Jadi merenung terus beliau, mikirin umat, sampai-sampai beliau itu ada salah satu hadisnya itu menyebutkan tidak beriman salah seorang di antara kalian yang bangun tidur itu tidak ingat umatnya. Itu karena madakno awake dhewe. Nabi itu madakno. Beliau itu hampir setiap bangun tidur itu mikirin umat. Sebelum tidur beliau merefleksikan diri. Apa ya hari ini yang sudah saya lakukan, kebaikan apa, keburukan apa. Itu adalah sikap-sikap amanah yang ada dalam diri Rasulullah, buah dari keimanan. Maka semakin menipis keimanan, semakin menipis amanah. Kenapa? Banyak dulu orang itu percaya sama kita, kok sekarang banyak yang nggak percaya. Keimanannya menipis. Dulu dipercaya menjadi ketua proyek ini, dipercaya memegang uang, dipercaya untuk ini. Tiba-tiba kepercayaan itu udah hilang, udah nggak dikasihkan lagi ke kita. Coba kita refleksikan kenapa? Ya Allah, karena saya tidak amanah, saya hilang, saya melakukan dosa kecil ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Dosa itu kan menutup iman. Dosa itu kan menutup iman. Semakin menipis imannya, semakin menipis amanahnya. Maka kita harus move on, mengembalikan kepercayaan diri, kepercayaan masyarakat, dan yang paling penting adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanatalah, waladina liman la ahdalah. Rawahu Ahmad. Tidak sempurna iman seorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Makanya kita harus berhati-hati. Materi-materi amanah ini memang harus diberikan khususnya kepada bapak-bapak, kepada para suami sebagai pemegang amanah. Kita ini pemegang amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap laki-laki ini adalah pemimpin, atau setiap kalian ini adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Saya diminta mengelola panti asuhan. Dulu saya masuk menjadi pengasuh panti asuhan itu 2011. Mungkin bapak-bapak, salah seorang di antara bapak yang di sini ini yang memberikan amanah itu kepada saya, mengamanahkan itu kepada saya, mempercayakan kepada saya. Tuh, mengamanahkan, mempercayakan. Sampai akhirnya 2017 panti asuhan kami kembangkan menjadi pesantren. Jadi panti asuhan dan pesantren. Ada komposisinya mulai dari awalnya 100% anak yatim, anak duafa, berkembang menjadi 70% anak yatim, anak duafa, dan 30% orang tua yang bayar. Berikutnya berkembang sampai hari ini 50-50. Separuh bayar, separuh anak memang kita berikan. Makanya panjenengan yang dulu menjadi perintis, founder yang mendirikan panti asuhan dan yang menghidup-hidupi amal usaha panti asuhan ini, sampai hari ini panti asuhan tidak pernah berubah. Tetap menjadi panti asuhan, tetap menjadi tempatnya anak-anak yang tidak bisa sekolah untuk bisa duduk di situ, namun beda pengelolaan. Ada pengelolaan yang memang kita pos-poskan untuk
biaya hidup mereka untuk beli bajunya mereka, sepatu dan lain-lain. Juga ada yang kita poskan untuk membiayai para ustadz-ustadzah yang mengajari mereka di situ di dalam. Di situ ada wajib bahasa Arab, bahasa Inggris, setiap hari itu kita manggil ustadz-ustadzah. Wajib hafiz atau hafizah, menjadi penghafal Al-Quran. Kita hadirkan ustadz-ustadzah penghafal Al-Quran untuk mengajari mereka. Ini amanah yang memang diberikan kepada saya, dan sampai hari ini tidak pernah berubah. Bapak Ibu sebagai founder panti asuhan ini sampai hari ini masih menjadi panti asuhan, namun beda manajerial. Monggo kalau panjenengan kebetulan dulu sebagai orang yang sangat dekat dengan panti, sampai hari ini masih menjadi, jenengan masih menjadi bagian dari itu. Cuman beda manajerial saja. Bagi Bapak Ibu yang memang belum kenal dengan panti asuhan dan pesantren ini, monggo kunjungan ke sana. Akan kami tunjukkan amanah yang jenengan titipkan kepada kami dan bagaimana pelaporan dan seterusnya. Supaya kami ingin menyampaikan bahwa Muslim itu memang harus amanah. Muslim itu kan satu rangkaian dengan mukmin dan muhsin. Mukmin, Muslim, muhsin. Kalau dirangkai jadi satu, namanya takwa. Yang sejak awal tadi saya bilang bahwa akhlak kita kepada Allah salah satunya adalah takwa, dan takwa ini tergambar dalam diri Muslim, mukmin, muhsin. Muslim itu orang yang menjalankan syariat Islam, memegang hukum-hukum Islam. Mukmin orang yang meyakini, memegang kuat ideologi Islam. Dan muhsin itu orang yang mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah kedermawanan jenengan yang setiap bulan membiayai operasional dan menginfakkan harta untuk perkembangan masjid ini atau untuk panti asuhan. Itu muhsin, wujud dari muhsin, bagaimana satu kesatuan dengan mukmin dan juga muslim yang ada dalam rangkaian takwa tadi. Jamaah sekalian rahimakumullah, amanah dalam pengertian yang sempit adalah memelihara titipan dan mengembalikannya kepada yang punya. Memelihara dan mengembalikan. Kalau panjenengan hari ini punya jasad yang sehat, dan jasadnya panjenengan ini adalah amanah dari Allah, dan kita harus mengembalikan. Sehatnya kita untuk apa? Untuk ibadahkah atau untuk melukai, menyakiti orang lain? Gitu. Kalau kita hari ini memiliki rumah yang menjadi tempat yang sakinah, yang menenangkan dan membahagiakan panjenengan dengan keluarga, itu amanah, itu titipan. Jadi titipan Allah kepada kita, dan kita harus mengembalikan. Kapan dikembalikan? Saat nyawa sudah dilepas oleh badan. Rumah yang kita puja, yang kita bangga-banggakan, mobil yang kita bangga-banggakan, anak yang kita bangga-banggakan, semua harta benda yang kita bangga-banggakan, itu semua amanah dari Allah yang harus kita jaga, kita pelihara sebaik dan semaksimal mungkin, dan pada saatnya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barang-barang yang besar, yang kecil-kecil banyak. Mata, tangan, otak, hati, semua yang kita miliki ini adalah amanah. Karena amanah ya harus kita jaga. Jangan sampai kita secara sengaja atau mungkin karena tidak hati-hati, kita menggunakan amanah ini untuk hal-hal yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Ayo ikhwan, jamaah kajian Rabu malam Kamis rahimahullah. Adapun secara luas, pengertian amanah adalah mencakup banyak hal. Amanah misalnya titipan rahasia orang, titipan menjaga kehormatan orang, menjaga dirinya sendiri, menjalankan tugas-tugas sebagai pemimpin di sebuah tempat, dan yang lainnya. Itu secara luas. Misalnya sebagai ketua takmir masjid, amanahnya apa?
Titipannya apa? Titipan untuk menjaga, memelihara masjid sampai batas tertentu kita lakukan secara maksimal, dan pada akhirnya kalau kita sudah merasa tidak sanggup, mungkin karena nafas sudah tidak segar sebelumnya, fisik otot tidak sekuat sebelumnya, oh ini berarti petanda harus kita kembalikan sama yang punya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo sama Allah kemudian diamanahkan, ditakdirkan kepada generasi penerus kita. Maka sebaik-baik orang adalah yang menyiapkan generasi penerus yang terbaik. Ini gini, makanya kalau kita sebagai orang tua di keluarga, kalau anak kita ini jabatannya lebih baik dari kita, jabatan secara sosial, pendapatan ekonomi atau ekonominya lebih baik dari kita, spiritualitasnya lebih baik dari kita, taatnya kepada Allah, sholatnya, zikirnya itu lebih baik dari kita. Ini manusia terbaik, dan ini implementasi dari khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sekalipun kita memang bukan pengajar Al-Qur'an, kita tidak ngajari, ayo sama sekali a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ikuti semua, ini adalah ini adalah ilmu, ini adalah ikhwan, dan seterusnya. Tapi lebih pada implementasi, bagaimana kita memahami Al-Quran, padahal kita bukan ahli Al-Quran, tapi kita suka terhadap Al-Quran, suka membaca Al-Quran, suka memahami Al-Quran, kita dalami, walaupun itu dari sisi bahasa, ya minimal terjemahannya, terjemahan Depak RI, tafsir Depak RI itu minimal itu kita baca. Oh, ayat ini bicara tentang berbuat baik kepada keluarga, misalnya. Lalu kita amalkan, kita siapkan keluarga kita untuk mengamalkan Al-Quran itu. Ini yang dimaksud dengan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, atau khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu ya ini, kita menyiapkan generasi terbaik. Yon sewu Bapak Ibu, panjenengan membangun masjid sebaik ini, grand desainnya bagus, set plan-nya masa depannya bagus, dan kayaknya sempurna, akan bertahan puluhan tahun. Coba kalau kita hitung, panjenengan usianya sudah berapa? Misalnya panjenengan yang usia 50 tahun, kan sebentar lagi. 60 apalagi kan sebentar lagi, apalagi 70 kan sebentar lagi. Tapi kenapa panjenengan masih semangat? Wong panjenengan juga tidak terlalu lama kalau hidupnya, mungkin sebentar lagi juga sudah Allah panggil. Kenapa masih semangat? Tidak ada yang lain, karena memang kita sedang mengamalkan Al-Quran. Kita menyiapkan generasi. Boleh jadi saya mungkin tidak pakai lagi masjid ini karena udah tua sekali, tapi generasi penerus saya, kader-kader, orang-orang di bawah saya, minimal keluarga saya, anak saya, cucu saya, masyarakat yang bisa memanfaatkan masjid ini, mereka adalah orang-orang yang kita siapkan untuk bisa meneruskan perjuangan di sini. Ini yang dimaksud dengan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, memakmurkan masjid. Makanya panjenengan, Masya Allah, luar biasa sekali. Saya sangat salut, hormat, dan takbir kepada panjenengan semua yang memakmurkan masjid ini. Saya memang tidak pernah ke masjid ini kecuali hanya Rabu malam Kamis, itu pun sebulan sekali, bukan ketiga. Karena di pesantren juga ada masjid, saya juga ngelola santri-santri yang sholat jamaah bersama di sana. Makanya saya sampaikan ini bukan untuk riya, ujub atau sum'ah, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa panjenengan, saya, dan orang-orang yang hidup di jalan dakwah itu adalah orang-orang yang memang memiliki tingkat perkembangan fitrah, walaupun sebagian besar terlambat, tetapi bertumbuh sampai hari ini. Yang saya kenapa saya bilang terlambat? Karena kecintaan kita kepada masjid ini kan sudah usia-usia lanjut begitu, tetapi tidak menyurutkan untuk menumbuh kembangkan fitrah suci ini, fitrah untuk mencintai jalan dakwah, fitrah suci.
fitrah suci. Jadi yang dikembangkan, yang berkembang dalam diri kita, ini adalah nilai-nilai kesucian. Ya. Bukan fitrah artinya suci, tetapi fitrah itu given dari Allah. Dan memang fitrah yang pemberian Allah kepada kita untuk senantiasa menjaga kesucian Allah, kesucian badan kita, perilaku kita, otak dan pikiran, apalagi tempat-tempat sholat kita. Itu adalah pemberian rahmat, taufik, hidayah Allah yang tidak diberikan Allah kepada setiap manusia. Karena memang takdir itu ya sifatnya ketetapan yang kita nggak bisa berubah. Yang bisa berubah barangkali adalah nasib. Dan itu kita tidak pernah tahu kecuali kita berikhtiar. Ya, itu dalam kajian teologi ada bab khusus tentang itu, tentang bagaimana kita memahami takdir, memahami nasib dan lain-lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, amanah yang paling besar yang dibebankan kepada panjenengan semua dan saya khususnya saat ini adalah amanah taklif. Amanah taklif. Taklif ini sering digunakan dalam bahasa fikih itu mukallaf atau dewasa, orang yang sudah dibebani. Tamyiz, orang yang memang sudah cerdas dan mendapatkan beban. Misalnya kalau kita ini masih kecil, kita ini masih ingusan ya, mikir aja belum bisa, kita jual beli itu belum dipercaya, nggak sah. Anak usia 2 tahun, 3 tahun beli itu nggak sah, karena belum tamyiz, belum berakal. Maka orang-orang yang sudah matang ya, usia 15 tahun misalnya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau melakukan pelanggaran dosa di fikihnya, fikih jinayahnya, ya dia akan mendapatkan hukum bagi dia yang memang harus dikenakan ke dia. Dan taklif ini adalah yang dimasyru'kan Allah kepada manusia, kepada hambanya. Misalnya kita sebagai mukallaf, orang yang memang sudah dianggap dewasa, yang layak dibebani, kita punya kewajiban-kewajiban. Ya, karena sudah azan, maka akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada kesempatan di bulan berikutnya untuk melanjutkan masalah amanah ini yang begitu panjang. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ada banyak kekurangan, semata-mata kekurangan dari saya pribadi. Kalau ada hal, ada manfaat, itu dari Allah SWT yang menghendaki kita untuk mendapatkan manfaat itu. Kita tutup. Oh, monggo. Apa sih sebetulnya fitrah? Karena Ustaz mengatakan Nabi Muhammad bisa mengembangkan fitrah. Apa jadinya fitrah itu gitu? Bisa mengembangkan fitrah. Kalau fitrah itu pemberian, tidak pemberian dari Allah. Masa Nabi Muhammad bisa mengembangkan pemberian itu gitu? Nah, itu yang saya tidak tahu. Apa fitrah itu? Bahasa gampangnya apa? Matur suwun nggih Abah pertanyaannya. Apa itu bapak saya? Karena panjenengan lebih dari saya. Abu, nggih. Fitrah itu adalah jati diri. Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah dijaga oleh Allah. Jati dirinya sudah dijaga. Misalnya nih, fitrah tauhid sejak dalam usia kandungan sudah dipersaksikan. La ilaha illallah qalu bala syahidun. Aku mempersaksikan bahwa aku menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan beliau adalah Rasulullah. Nah, sejak kecil setiap bayi yang lahir itu membawa pemberian Allah. Pemberian atau jati diri ini dimiliki oleh semua manusia. Dan Rasulullah itu dijaga oleh Allah. Sejak kecil itu fitrahnya dijaga dengan pemberian sosok ayah, sosok ibu, lingkungan. Jadi fitrah itu bukan satu ya, bukan satu pemberian yang akhlak, yang ini itu namanya fitrah. Gitu. Sejauh ini yang kita pahami fitrah itu kan suci ya Pak. Gitu. Fitrah itu suci. Fitrah itu kullu mauludin yuladun ala fitrah, setiap bayi itu terlahir suci. Sejauh ini kan kita pahamnya begitu gitu. Nah, makna secara mendalamnya fitrah itu adalah
bekal-bekal Allah sebagai jati diri manusia. Itu berkembang. Anak-anak yang memang kita didik, fitrahnya kita kembangkan, kasih sayangnya dari ibunya dapat, terus sikap tegas dan beraninya dari ayahnya dapat, ia akan tumbuh kembang menjadi anak yang matang, akhlaknya dan karakternya matang. Dia suka melihat misalnya temannya bahagia, dia sedih kalau melihat temannya sedih, karena memang fitrahnya dikembangkan, dididik oleh orang tuanya sejak kecil. Nah, Rasulullah ini dijaga langsung oleh Allah, ditarbiyah langsung oleh Allah sampai usia beliau 40 tahun baru Allah mengutus malaikat untuk mendidik Rasulullah. Mudah-mudahan akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya insya Allah. Bagi atau sana Kalau bisa diberi jeda waktu untuk tanya jawab gitu. Jadi kita nggak satu arah kok. oh iya. Bingung. Banyak pernyataan yang kita sampaikan yang kita belum tahu. Nah itu perlu adanya suatu komunikasi. Siap. Saya akan mengatur berikutnya akan ada tanya jawab insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan usianya. Bila bisa bila fastabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hadirin yang satu ini.